Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ramawati. saya Fikri Ardiansyah. Saya Septiana Harun. Kami kelompok 1 R4G akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi dan surat. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Saya harap teman-teman menyaksikan sekaligus menyimak materi yang akan kami presentasikan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah cara yang dilakukan oleh dua pihak untuk menukarkan dan memperoleh informasi. Informasi yang diterima oleh individu lain biasanya dapat berupa gagasan, ide, serta pesan. Proses komunikasi membutuhkan dua pihak, yaitu pengirim dan penerima pesan. Komunikasi akan terjadi apabila adanya respon dari penerima pesan. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan memiliki bentuk kegiatan seperti berbicara, pidato, seminar, dan diskusi. Lalu komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan secara spontan dan menggunakan ekspresi, sedangkan komunikasi tulisan dilakukan secara tertulis, seperti makalah, dokumen, artikel, dan surat menyurat. Pengertian surat. Surat adalah sebuah alat komunikasi tertulis yang isinya berupa pesan dari seseorang, sebuah pihak, dan bisa juga dari instansi atau organisasi kepada orang, pihak lain, instansi atau organisasi lain. Selain sebuah pesan di dalam surat juga bisa berisi pemberitahuan, kerjasama, undang-undang, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian surat menurut para ahli. Yang pertama ada Laksmi, Gani, dan Budiantoro tahun 2015. Mereka menyimpulkan bahwa surat adalah salah satu sarana komunikasi dalam bentuk tertulis atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak pengirim ke pihak penerima. Lalu yang kedua, Rosalind tahun 2017 mengemukakan pendapatnya bahwa surat merupakan catatan tertulis yang digunakan sebagai media penyampaian pesan yang sangat vital bagi organisasi, baik publik maupun privat. Lalu yang ketiga, ada Junus 2018. Ia mengatakan bahwa surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam surat menyurat. Yang pertama itu ada pengirim surat, yaitu individu atau lembaga yang mengirim surat. Yang kedua ada penerima surat, yaitu individu atau lembaga yang dikirimi surat. Yang ketiga ada pesan, yaitu isi yang disampaikan oleh pengirim. Yang keempat adalah saluran. Saluran adalah surat itu sendiri yang diformulasikan dengan ragam tulis dan sesuai keperluan tertentu. Aturan-aturan dalam surat. Yang pertama adalah sesuai dengan bagian-bagian surat yang sudah diatur dalam keputusan Menpan nomor 71 tahun 1993. Yang kedua, sesuai dengan bentuk-bentuk surat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Dan yang keempat, penggunaan kertas, amplop, dan tata cara melipat surat. Ada beberapa fungsi surat, yaitu sebagai alat komunikasi, alat pengingat, bukti historis, pedoman pelaksanaan kerja, dan sebagai duta penulis. Kriteria penulis yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui prosedur surat menyurat secara umum. Yang kedua, menguasai pemakaian bahasa tulis dengan baik. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk permasalahan yang akan ditulis. Dan yang keempat, mengetahui posisi hubungan antara pengirim dan penerima surat. Kesalahan yang sering ditemui dalam surat yaitu ada 4. Yang pertama, penulisan huruf besar dan huruf kecil serta penulisan kata banyak yang salah.
Yang kedua, pemakaian kata dan istilah banyak yang tidak tepat. Yang ketiga, kalimat sering tidak lengkap, berbelit-belit dan bertele-tele atau terlalu panjang. Yang keempat, susunan isi atau komposisi surat yang tidak teratur atau ruwet. Baik, kita akan masuk kepada materi penggolongan surat. Surat berfungsi sebagai alat komunikasi tulis. Surat sangat beraneka ragam, wujud, jenis, nama, dan sifatnya. Agar lebih jelas, surat dikelompokkan menurut wujudnya, menurut pemakaiannya, menurut banyaknya sasaran yang dituju, menurut isinya, menurut sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Penggolongan surat menurut wujudnya yang pertama adalah surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang terdiri atas kertas surat beserta sampul atau amplopnya. Isi surat bersampul terdiri atas beberapa lembar kertas dengan berat maksimum tertentu sesuai dengan peraturan kantor pos. Bila berat surat melebihi batas yang ditetapkan, perangkonya harus ditambah sesuai dengan daftar biaya yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh dari surat bersampul. Yang kedua adalah warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Kertas warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga bila dilipat akan membentuk amplop. Ke dalam amplop, warkat pos yang sekaligus merupakan lembaran isi surat itu tidak boleh dimasukkan benda apapun. Berikut adalah contoh dari warkat pos. Yang ketiga adalah kartu pos. Kartu pos adalah surat berbentuk kartu dengan ukuran 10 x 15 cm yang dikeluarkan oleh kantor pos. Ada juga yang berukuran lebih besar, antara lain 15 x 20 cm yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Mengingat ukuran yang demikian terbatas itu, kartu pos hanya berisi berita singkat. Kartu pos lazim dikirim tanpa amplop karena isinya tidak bersifat rahasia. Berikut adalah contoh dari kartu pos. Selanjutnya ada telegram dan telex. Telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh dan gram atau graf yang berarti tanda yang tercetak. Jadi makna kata telegram selengkapnya adalah tanda atau berita yang tercetak dari jarak jauh. Kata telex sebenarnya merupakan telegrapher exchange yang berarti pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Berikut adalah contoh dari telegram. Yang kelima adalah surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat khusus yang umumnya berbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti dari suatu kegiatan antara dua belah pihak untuk membuktikan keabsahan suatu hal. Wujud surat tanda bukti sangat beraneka ragam. Ada yang kecil berupa potongan kertas saja dan ada pula yang besar. Berikut adalah gambar dari surat tanda bukti. Selanjutnya adalah memo dan nota. Memo dan nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Memo dan nota dipergunakan untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk antar pejabat dalam suatu kantor. Kertas untuk memo dan nota umumnya berukuran setengah folio atau setengah kuarto. Berikut adalah gambar dari memo dan nota. Selanjutnya adalah penggolongan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat dari perseorangan kepada orang lain atau kepada organisasi. Pengirim surat harus menyebut dirinya dengan kata saya atau kata ganti orang pertama. Jika dilihat dari segi isinya, surat pribadi dapat dibedakan lagi atas dua macam. Surat pribadi bersifat brief, yaitu surat yang dikirim kepada teman atau kerabat atau keluarga. Surat ini memiliki kebebasan dalam pemakaian bentuk dan bahasa. Bentuk surat pribadi boleh menyimpang dari aturan bentuk surat resmi dan bahasanya pun boleh tidak baku. Selain itu, surat pribadi yang isinya bersifat resmi dan dikirim kepada pejabat, suatu instansi atau kepala organisasi adalah surat lamaran pekerjaan, surat kuasa, surat pernyataan, dan surat pribadi yang bersifat resmi harus menggunakan bentuk dan bahasa yang baku. Berikut adalah contoh dari surat pribadi. Selanjutnya adalah surat perintah. Surat perintah adalah surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Mengingat surat pemerintah merupakan surat resmi, bahasanya pun bersifat resmi atau formal.
Surat perintah dipakai oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berikut adalah contoh surat perintah. Selanjutnya adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Yang tergolong ke dalam jenis ini juga adalah koperasi dan perusahaan negara. Dalam dunia usaha, surat dikenal dengan berbagai macam, yaitu surat niaga. Surat niaga terbagi atas surat penawaran, surat pesanan, surat pembayaran, surat penagihan, surat pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat proposi penjualan. Berikut adalah contoh dari surat niaga. Selanjutnya adalah surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya yang bersifat non-profit. Berikut adalah contoh dari surat sosial. Selanjutnya adalah penggolongan surat menurut banyaknya sasaran yang dituju. Yang pertama ada surat biasa, yaitu surat yang ditujukan kepada satu atau beberapa orang atau organisasi yang jumlahnya sedikit. Berikut adalah contoh dari surat biasa. Selanjutnya adalah surat edaran dan surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada orang atau organisasi dengan jumlahnya yang banyak. Berikut adalah contoh dari surat edaran atau surat pengumuman. Selanjutnya adalah penggolongan surat menurut isi dan maksudnya. Setiap pengirim surat pasti mempunyai maksud yang akan disampaikan kepada pihak yang dituju. Maksud tersebut dapat berupa pemberitahuan, peringatan, pengaduan, penawaran, dan lain-lain. Pokok di dalam sebuah surat akan menjadi nama surat. Nama surat akan mencerminkan isi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh yaitu surat permohonan, surat penuntutan, surat pesanan, dan surat keterangan. Dinamakan demikian tak lain karena isinya mencerminkan maksud suratnya, yaitu memohon, menuntut, memesan, dan menerangkan. Karena itu, nama-nama surat berdasarkan isi atau maksudnya menjadi sangat banyak. Berikut adalah contoh dari surat permohonan. Selanjutnya adalah penggolongan surat menurut sifatnya. Yang pertama ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa. Maksudnya, isi surat tersebut boleh diketahui oleh orang lain selain orang yang dituju. Surat biasa merupakan surat yang diperlakukan secara biasa. Artinya, surat itu tidak diistimewakan. Kata biasa dalam hal ini mengandung pengertian tidak perlu cepat-cepat dikirim atau tidak harus segera dibalas. Bila dikirim via pos, perangkonya cukuplah perangko yang minimal saja. Berikut adalah contoh dari surat biasa. Selanjutnya adalah surat konfidensial. Surat konfidensial adalah surat untuk kalangan terbatas. Arti kata konfidensial sebenarnya rahasia, tetapi dalam hal ini pengertian yang lebih tepat adalah terbatas. Maksudnya surat tersebut tidak untuk disebarluaskan karena ditujukan atau dipakai untuk kalangan tertentu. Jadi pengertian konfidensial adalah setengah rahasia atau cukup diketahui oleh pejabat yang dituju. Berikut adalah contoh dari surat konfidensial. Yang ketiga adalah surat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh diketahui isinya oleh orang yang dituju. Untuk menjaga keamanan isinya, surat rahasia harus memakai amplop lebih dari satu. Pada amplop surat rahasia biasanya dituliskan kata rahasia atau disingkat jadi RHS yang ditempatkan di bagian atas amplop di sebelah kiri atau kanan. Berikut adalah contoh dari surat rahasia. Penggolongan surat yang terakhir adalah penggolongan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama ada surat segera atau ekspres. Surat segera atau ekspres adalah surat yang memerlukan penyelesaian dengan segera.
tetapi tidak seurgen surat kilat. Bila dikirim via pos, perangko surat ekspres tentu lebih besar dari perangko surat biasa. Berikut adalah contoh dari surat ekspres atau surat segera. Yang kedua adalah surat kilat. Surat kilat adalah surat yang memerlukan penyelesaian sangat segera. Surat ini harus didahulukan dari surat-surat lain, baik dalam proses pembuatan maupun proses pengirimannya. Berikut adalah contoh dari surat kilat. Baik, materi penggolongan surat sudah selesai dibahas, berikut adalah materi bentuk surat. Tata bentuk surat Indonesia pada tiap-tiap organisasi, baik pemerintah ataupun swasta, merupakan suatu ciri khas penulisan surat. Bentuk surat adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian surat itu mempunyai posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan peranan utama sebagai petunjuk atau identifikasi untuk memproses surat tersebut. Adapun bentuk surat menyurat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk Indonesia Lama atau official style. Bentuk surat resmi ini mirip dengan bentuk setengah lurus, hanya berbeda dalam alamat surat. Alamat surat pada bentuk resmi Indonesia di sebelah kanan di bawah tanggal surat. Jelasnya, jika alamat pada bentuk setengah lurus digeser ke kanan, berubahlah bentuknya menjadi Indonesia Lama. Bentuk ini yang paling banyak digunakan dalam surat menyurat bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh dari bentuk surat lama Indonesia atau official style. Yang kedua adalah bentuk Indonesia Baru atau New Official Style. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus atau bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup. Berikut adalah contoh kerangka dari bentuk Indonesia Baru atau New Official Style. Selanjutnya adalah bentuk lurus penuh atau full block style. Ditinjau dari segi teknik, pengertian bentuk lurus penuh paling efisien dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya. Hanya sekali memasang, pasak baris pinggir, seluruh mulai dari kiri, tanggal, nomor, salam pembuka, sampai kepada salam penutup tidak perlu sering menghitung hentakan. Berikut adalah contoh dari bentuk surat lurus penuh atau full block style. Selanjutnya adalah bentuk lurus atau block style. Perbedaan dengan bentuk lurus penuh adalah di mana pada bentuk lurus, tanggal ditulis di sebelah kanan, sejajar dengan nomor surat, kemudian salam penutup dan tanda tangan penanggung jawab berada di sebelah kanan juga, sehingga bagian bawah kiri agak leluasa untuk dipakai tembusan bila surat itu ada salinan yang harus dikirimkan. Bentuk ini adalah model Amerika. Berikut adalah contoh kerangka dari bentuk lurus atau block style. Bentuk selanjutnya adalah bentuk setengah lurus atau semi block style. Penulisan hampir sama dengan bentuk lurus, hanya bedanya bentuk setengah lurus pada alinea pertama harus menjorok ke dalam kurang lebih 5 spasi. Begitu seterusnya. Untuk alinea-alinea yang baru dan bentuk ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Berikut adalah contoh dari bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keenam adalah bentuk bertakuk atau indent style. Pada dasarnya, bentuk ini menyerupai surat bentuk setengah lurus. Perbedaannya hanya terdapat pada penulisan alamat tujuan surat yang ditulis secara bergerigi. Ciri khas dari surat ini pengetikan alamat, tempat, dan tanggal, salam penutup, dan nama dan jabatan diketik pada sebelah kanan. Sedangkan pada isi surat di setiap pergantian alinea baru, pengetikannya masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Berikut adalah contoh kerangka dari bentuk bertakuk. Bentuk surat yang terakhir adalah bentuk menggantung atau hanging paragraph style. Bentuk ini jarang digunakan baik oleh perusahaan maupun dinas pemerintahan. Alamat dalam ditulis di sebelah kiri, alinea pertama dan setiap alinea baru ditulis dari baris pinggir, dan kalimat-kalimat bersambung ditulis di tengah kurang lebih 10 spasi dari pinggir sehingga kelihatannya jadi menggantung. Berikut adalah contoh kerangka dari bentuk menggantung atau hanging paragraph style. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi mengenai komunikasi dan surat adalah
komunikasi dan surat adalah dua hal yang memiliki arti tentang penyampaian sebuah pesan. Komunikasi dan surat juga memiliki unsur-unsur penting sebagai pendukung pelaksanaannya. Di antaranya adalah pengirim, penerima, media atau saluran, serta umpan balik. Fungsi umum surat secara garis besar adalah sebagai bukti hitam dan putih. Namun surat juga memiliki fungsi khusus, di antaranya adalah sebagai alat dokumentasi, alat pengingat, bukti historis, pedoman pelaksana pekerjaan, serta duta penulis. Sebelum dicetak atau disebarluaskan, sebuah surat harus memenuhi syarat kriteria surat yang baik. Salah satu syarat kriteria surat yang baik adalah menggunakan kertas surat yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna sesuai dengan surat yang akan ditulis. Tidak hanya sebuah surat yang harus sesuai dengan kriterianya, penulis surat juga harus memiliki kriteria supaya ia bisa dikatakan sebagai penulis surat yang baik. Salah satu kriteria penulis surat yang baik ialah mengetahui prosedur surat menyurat secara umum. Surat memiliki wujud, jenis, nama, dan sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, surat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu menurut wujudnya, menurut pemakaiannya, menurut banyaknya sasaran yang dituju, menurut isinya, menurut sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Selain jenisnya berbeda, bentuk tiap surat pun berbeda dikarenakan tiap organisasi memiliki peraturan penulisan surat tersendiri. Beberapa bentuk surat menyurat di Indonesia antara lain bentuk Indonesia Lama. Beberapa bentuk surat menyurat di Indonesia antara lain bentuk Indonesia Lama, bentuk Indonesia Baru, bentuk lurus penuh, bentuk lurus, bentuk setengah lurus, bentuk bertakuk, serta bentuk menggantung. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.